Kenapa Tuhan tidak mempersatukan kamu dan dia padahal saling mencintai? Topik ini menarik untuk dibahas karena mungkin banyak yang penasaran namun tidak menemukan jawabannya. Tapi di video ini, saya akan menjelaskannya menurut berbagai sudut pandang karena jawabannya beragam dan mungkin akan membuatmu tersenyum. Jadi, bagi kamu yang merasa dicintai oleh orang yang kamu cintai, namun hingga saat ini kalian tidak bersama, tonton video ini sampai selesai. 1. Menurut perspektif agama. Dalam perspektif takdir dalam agama, khususnya dalam Islam, hubungan antara dua orang tidak hanya bergantung pada rasa cinta, melainkan juga kehendak Tuhan yang menciptakan segala sesuatu dengan ukuran dan waktu yang tepat. Meskipun dua orang saling mencintai, tapi jika belum menjadi takdirnya, maka mereka tidak akan dipersatukan. Ini bukan karena Tuhan tidak peduli terhadap cinta mereka, melainkan karena Tuhan lebih tahu apa yang terbaik untuk keduanya di masa depan. Terkadang, cinta bisa membutakan manusia dari melihat potensi bahaya, luka, atau ketidaksesuaian yang akan datang. Maka dari itu, Tuhan memisahkan bukan untuk menyakiti, tapi untuk melindungi. Dalam banyak kasus, perpisahan justru membawa pertumbuhan, kesadaran, dan kedewasaan yang tidak mungkin terjadi jika mereka bersatu. Takdir seringkali terasa tidak adil di mata manusia, padahal di baliknya ada rencana besar yang hanya akan dipahami seiring waktu berjalan. Ketika dua orang yang saling mencintai tidak dipersatukan, bisa jadi karena cinta itu sendiri belum cukup untuk mendatangkan kebaikan, atau karena Tuhan sedang menyiapkan pertemuan lain yang lebih tepat dan lebih utuh. 2. Menurut perspektif psikologi. Dalam perspektif psikologi, cinta adalah emosi yang kuat, namun tidak selalu rasional. Dua orang bisa saling mencintai dengan sangat dalam, namun tetap tidak mampu menjalani hubungan yang sehat. Ini karena cinta saja tidak cukup tanpa adanya komunikasi yang baik, kesamaan nilai, dan kesiapan emosional. Psikologi memahami bahwa hubungan yang langgeng tidak hanya dibangun dari rasa syukur atau keterikatan, tapi karena komitmen yang terus dijaga, pengorbanan yang seimbang, dan kemampuan menyelesaikan konflik bersama. Seringkali, orang yang saling mencintai justru melukai satu sama lain karena membawa luka lama, ketakutan, atau ketidaksiapan dalam membina hubungan. Maka meskipun cinta itu nyata, Tuhan atau semesta bisa saja tidak mempersatukan mereka karena secara mental atau emosional mereka belum siap untuk saling menjaga. Dalam beberapa kasus, cinta yang tidak bersatu justru menjadi pelajaran terbesar dalam hidup, membentuk karakter dan memperkuat pribadi seseorang agar di masa depan ia lebih siap mencintai dengan cara yang lebih benar. 3. Perspektif spiritual. Dalam perspektif spiritual, khususnya yang meyakini konsep perjalanan jiwa, tidak semua cinta hadir untuk dimiliki. Beberapa hanya datang untuk mengajarkan. Jiwa manusia diyakini memiliki perjalanan panjang yang melibatkan banyak pertemuan, perpisahan, dan pelajaran antar jiwa. Ketika kamu mencintai seseorang namun tidak dipersatukan dengannya, bisa jadi itu adalah bagian dari kontrak jiwa. Sebuah kesepakatan di alam sebelum kelahiran bahwa kalian akan saling hadir untuk membawa kesadaran, bukan untuk bersama selamanya. Hubungan semacam ini seringkali sangat kuat secara emosional, terasa dalam, dan meninggalkan jejak spiritual yang mendalam, namun akhirnya harus dilepaskan. Perpisahan semacam itu bukan kegagalan, tapi bagian dari proses pertumbuhan jiwa. Cinta tersebut hadir untuk membuka hati, menyadarkan akan luka batin, dan membantu menemukan jati diri. Dari sudut pandang spiritual, Tuhan tidak mempersatukan kalian bukan karena cinta itu salah, tapi karena tujuan hubungan itu telah selesai. Dan sekarang waktunya kamu melangkah ke fase jiwa yang baru, membawa pelajaran itu sebagai bagian dari revolusi dirimu. 4. Persepsi Law of Attraction. Dalam perspektif Law of Attraction, kehidupan berjalan berdasarkan energi dan frekuensi yang kamu pancarkan. Cinta bukan hanya soal perasaan, tapi juga soal kesesuaian getaran batin. Ketika dua orang saling mencintai namun tidak bisa bersatu, bisa jadi mereka berada dalam frekuensi yang berbeda. Salah satu mungkin penuh dengan ketakutan, keraguan, atau belum benar-benar mencintai diri sendiri. Dalam hukum tarik-menarik,
Kamu hanya akan menarik hal-hal dan orang-orang yang selaras dengan energi dominanmu. Jadi meskipun ada cinta, tapi jika kamu atau dia masih memancarkan trauma, rasa tidak layak, atau kecemasan akan kehilangan, maka semesta tidak bisa mempersatukan kalian karena energi kalian belum siap menyatu. Ini bukan berarti cintamu sia-sia, tapi semesta sedang menunjukkan bahwa penyatuan bukan sekedar perasaan, melainkan hasil dari pertumbuhan pribadi dan keseimbangan energi batin. Dalam sudut pandang ini, perpisahan justru menjadi cerminan untuk memperbaiki vibrasi diri, agar suatu hari kamu bisa dipertemukan, baik dengannya ataupun dengan cinta yang lebih sepadan secara energi dan jiwa. 5. Perspektif kehidupan nyata. Dalam perspektif kehidupan nyata, cinta seringkali tidak cukup untuk mempertahankan atau mewujudkan sebuah hubungan. Banyak pasangan yang saling mencintai, namun tetap tidak bisa bersatu karena keadaan tidak memungkinkan. Misalnya, perbedaan keyakinan, tekanan keluarga, jarak geografis, perbedaan tujuan hidup, atau bahkan waktu yang belum tepat. Kehidupan bukan soal perasaan, tapi juga tentang tanggung jawab, prinsip, dan realitas sosial yang harus dihadapi. Terkadang dua orang bisa sangat cocok secara emosional, namun tidak kompatibel secara praktis. Dalam kasus seperti ini, Tuhan atau kehidupan seolah-olah berkata bahwa meskipun cinta itu ada, kalian harus memilih antara mengikuti hati atau menghormati keadaan. Perpisahan di sini bukan karena cinta gagal, tetapi karena hidup tidak selalu menyusun jalan seperti yang diharapkan hati. Namun, pengalaman cinta yang tidak bersatu ini bisa menjadi pondasi kedewasaan, mengajarkan bahwa mencintai bukan selalu memiliki, dan bahwa kehilangan bukan selalu akhir dari segalanya, melainkan awal dari pemahaman baru tentang arti cinta yang lebih luas dan matang. Kesimpulan dari semua perspektif tersebut membawa kita pada satu hal penting, bahwa cinta, seindah dan sekuat apapun, tidak selalu harus berakhir dengan kebersamaan. Kadang, cinta hadir untuk membentuk, bukan untuk memiliki. Perpisahan yang menyakitkan justru bisa menjadi jembatan menuju versi terbaik dalam dirimu. Tuhan tidak mempersatukan kalian bukan karena cinta itu tidak murni, tapi karena ada pelajaran yang lebih besar di baliknya. Pelajaran tentang keikhlasan, pertumbuhan, dan makna mencintai tanpa syarat. Cinta yang tidak bersatu juga menunjukkan bahwa hidup ini tidak hanya digerakkan oleh keinginan manusia, tapi juga oleh kehendak yang lebih tinggi yang melihat dari sudut pandang yang lebih luas daripada yang bisa dijangkau manusia. Tuhan tahu bahwa jalan kebahagiaan sejati terkadang harus melewati luka dan bisa jadi dengan tidak dipersatukan, kalian justru diselamatkan dari takdir yang lebih menyakitkan. Jika kamu pernah merasakan cinta yang dalam, namun tak kunjung pada penyatuan, jangan merasa gagal. Kamu bukan ditinggalkan, bukan pula tidak layak dicintai. Kamu hanya sedang diarahkan untuk memahami bahwa tidak semua cinta harus memiliki akhir yang sama. Ada cinta yang ditakdirkan untuk menjadi pengingat bahwa kamu pernah merasakan sesuatu yang begitu dalam. Dan itu pun sudah cukup sakral untuk membentuk hatimu menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menerima cinta yang benar-benar ditakdirkan untukmu.